Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Eka Perwitasari. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Gina Fajra Jalanti dari Program Studi Marketing Communication 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Perilaku Konsumen dalam Pembelian Produk Scarlett Whitening secara online. Latar belakang pada penelitian ini yaitu dalam beberapa tahun terakhir, industri kecantikan di Indonesia telah berkembang pesat sebagai akibat dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan penampilan dan kesehatan kulit. Peningkatan ini telah memberikan peluang bagi berbagai merek produk kecantikan untuk bersaing di pasar. Scarlett Whitening merupakan salah satu produk kecantikan yang berhasil menarik perhatian pelanggan. Scarlett Whitening juga didirikan oleh aktris Indonesia Felicia Angelista pada tahun 2019. Berbagai produk kecantikan dari merek ini termasuk body lotion, perawatan rambut, shower scrub, serum wajah, perfume, dan perawatan untuk kulit berjerawat. Scarlett Whitening produk terkenal dengan bahan-bahan yang alami, aman untuk kulit, dan harga yang terjangkau. Salah satu pendekatan pemasaran utama Scarlett Whitening adalah media sosial, khususnya Instagram dan TikTok. Hampir semua orang mengenal dengan kata online shopping atau belanja secara online, yang saat ini muncul sebagai aplikasi populer dalam e-commerce. Aplikasi ini banyak digunakan dalam beberapa jenis bisnis dengan tujuan yang berbeda dan sebagai alat pertukaran informasi. Dengan menggunakan aplikasi online shopping, transaksi pembelian menjadi lebih mudah tanpa harus bertatap muka dengan penjual, karena dapat dilakukan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Scarlett Whitening menggunakan platform ini secara aktif untuk mempromosikan produknya, berhubungan dengan pelanggan, dan menciptakan identitas merek. Strategi ini telah terbukti berhasil berdasarkan hasil yang diterapkan oleh Scarlett Whitening itu sendiri. Selanjutnya ada fokus penelitian. Penelitian ini akan berfokus ke dalam rumusan masalah terkait bagaimana perilaku konsumen dalam pembelian produk Scarlett Whitening secara online. Yang kedua ada tujuan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian, tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris dan mengetahui perilaku konsumen dalam pembelian produk Scarlett Whitening secara online. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Ada manfaat akademis. Dari penelitian ini, untuk menambah referensi bagi studi ilmu komunikasi, khususnya penelitian kualitatif dalam ranah komunikasi program studi marketing communication, mengenai perilaku konsumen dalam pembelian produk Scarlett Whitening secara online. Kemudian ada manfaat praktis dari penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan masukan agar dapat lebih memahami alasan konsumen dalam pembelian produk Scarlett Whitening secara online yang lebih menjadi prioritas sehingga dapat meminimalisir minat beli saat memutuskan untuk berbelanja yang disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan serta ekspektasi konsumen terhadap produk dan layanan Scarlett Whitening, agar dapat meningkatkan strategi marketing, pengembangan produk, dan layanan pelanggan yang lebih efektif. Kemudian ada landasan teori. Menggunakan teori kebutuhan dan motivasi untuk memahami mengapa konsumen membeli Scarlett Whitening, agar dapat melakukan wawancara dengan konsumen untuk mengetahui apa yang mendorong konsumen untuk membeli produk tersebut dan apa yang diharapkan untuk dicapai dengan menggunakannya. Kemudian ada asumsi teori. Asumsi ini didasarkan pada teori ekonomi neoklasik yang menyatakan bahwa konsumen selalu berusaha untuk memaksimalkan kepuasan mereka dengan anggaran yang terbatas. Dalam konteks studi kasus ini, diasumsikan bahwa konsumen akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga, kualitas, dan efektivitas produk Scarlett Whitening sebelum membelinya secara online. Kemudian ada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang telah dibuat, yaitu penelitian yang dibuat oleh Yudhisa Muhammad Handito dengan judul Karakteristik Perilaku Konsumen dalam Pembelian Raket Bulu Tangkis, studi kasus pada komunitas bulu tangkis KBC Cibinong dan dilakukan pada tahun 2022. Kemudian ada penelitian yang dibuat oleh Hanifah Hasnah dengan judul Perilaku Konsumen dalam Pembelian Produk Scarlett, studi kasus pada mahasiswa program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dilakukan pada tahun 2023.
Kemudian di sini ada kajian teoritis. Yang pertama, komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran selalu dikaitkan dengan berbagai pesan yang berkaitan dengan produk, jasa, pengalaman, kegiatan, individu, lokasi, kepemilikan, organisasi, informasi, dan ide. Tidak terlepas bahwa peran komunikasi sangat penting dalam kegiatan pemasaran. Yang kedua, ada pemasaran digital. Suatu kegiatan yang mempromosikan produk dan jasa atau mencari saluran atau channel termasuk kegiatan branding menggunakan perangkat yang terhubung internet dengan beragam strategi dan media digital. Dengan menggunakan berbagai media digital seperti website, email, database, digital TV, dan media sosial. Kemudian ada perilaku konsumen, meliputi serangkaian proses dan aktivitas yang mencakup penemuan, pemilihan, pembelian, penggunaan, dan evaluasi produk serta jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan individu. Menjadi faktor krusial yang mempengaruhi keputusan pembelian yang diambil oleh konsumen, seperti faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan juga faktor psikologis. Yang keempat itu ada teori terencana. Menambah dimensi kontrol perilaku yang lebih luas, seperti faktor-faktor kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan, persepsi terhadap kesulitan dalam melaksanakan perilaku, dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan seseorang. Kemudian ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada paradigma penelitian yang menggunakan paradigma interpretatif dalam penelitian kualitatif dengan fokus pada pemahaman pengalaman, persepsi, dan faktor subjektif konsumen saat membeli produk daring. Penelitian ini menggunakan metode seperti observasi partisipatif dan analisis teks untuk menganalisis persepsi dan pengalaman konsumen. Yang kedua itu ada metode penelitian yang menggunakan studi kasus tunggal. Penelitian ini memilih scarlet whitening sebagai unit analisis tunggal, memeriksa strategi komunikasi pemasaran secara online. Yang ketiga itu ada subjek penelitian, memiliki fokus utama yaitu pada cara Scarlett menggunakan platform e-commerce dan media sosial untuk mempromosikan produk mereka, termasuk jenis konten yang dibuat, strategi interaksi dengan pengguna, dan dampak terhadap persepsi dan pembelian konsumen. Pada penelitian ini memiliki dua teknik pengumpulan data. Yang pertama ada teknik pengumpulan data primer yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana konsumen berinteraksi dengan produk-produk ini di seluruh platform online. Salah satu metode yang relevan adalah wawancara mendalam kepada konsumen yang pernah membeli produk Scarlett Whitening secara online. Yang kedua ada teknik pengumpulan data sekunder. Dari ulasan ini memberikan wawasan tentang pengalaman aktual konsumen terhadap produk dan interaksi dengan platform penjualan online. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis tematik yang mengkaji aspek-aspek penting seperti preferensi, motivasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian keputusan. Kemudian ada analisis ground theory. Dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk membeli produk Scarlett Whitening secara online. Kemudian yang ketiga ada analisis naratif yang membantu memahami bagaimana pelanggan merespons produk Scarlett Whitening dari sudut pandang pribadi mereka dengan menganalisis pengalaman pribadi individu atau kelompok tentang menggunakan atau membeli produk Scarlett secara online. Uji keabsahan data pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahan data. Ulang, 1, 2, 3. Teknik keabsahan data. Uji keabsahan data pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahan data. Yang pertama itu ada triangulasi sumber. Pengujian data dari berbagai sumber atau hasil wawancara, arsip, dan dokumen lainnya. Digunakan untuk menguji kredibilitas data. Yang kedua ada triangulasi teknik, yaitu memeriksa data dari sumber yang sama menggunakan berbagai teknik seperti wawancara untuk memeriksa data dari hasil observasi. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perilaku konsumen dalam pembelian produk Scarlett Whitening secara online pada mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif.
Mohon maaf jika ada materi yang kurang lengkap, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan pengucapan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.